Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah AAA atau singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Setelah materi penjelasan yang saya berikan, kita akan praktikum menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana topologi yang digunakan itu ada di slide terakhir. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dari penjelasan apa itu AAA, tentunya dari singkatan tadi kalian sudah bisa menyimpulkan autentikasi, otorisasi, dan accounting. Nah, istilah ketiga ini fungsinya adalah untuk mengontrol akses terhadap sebuah resource atau sumber daya. Nah, dalam hal ini kita akan membuat nanti sebuah server AAA tadi untuk mengatur akses terhadap sebuah router. Jadi ketika nanti kita akan melakukan remote terhadap sebuah router, sebelum bisa masuk ke dalam routernya akan diautentikasi dulu. Kemudian selanjutnya diotorisasi dan di accounting. Nah, kita nanti akan melakukan dengan uji cobanya dengan dua cara. Yang pertama, kita akan mematikan link saat menggunakan router. Fungsinya adalah ketika misalnya saat kalian server dari AAA tadi tidak bisa diakses, kalau seandainya kita tidak membuat mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut, ketika server AAA-nya misalnya tidak bisa diakses, maka routernya tidak akan bisa di remote atau diakses juga. Oleh karena itu, kita nanti akan membuat dua metode. Yang pertama, login lokal. Fungsinya saat server AAA tidak bisa diakses, routernya masih bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah saat misalnya router atau server AAA-nya itu aktif, maka mau tidak mau diharuskan sebelum bisa meremote server, si pengguna itu harus diautentikasi dulu melalui server AAA tadi, baru bisa masuk ke routernya. Nah, dengan AAA ini kita bisa mengontrol siapa yang boleh terhubung ke jaringan, mengontrol hak akses yang dapat dilakukan saat terhubung pada jaringan, dan untuk mencatat apa yang dilakukan oleh seorang user saat terhubung dengan jaringan. Autentikasi yang pertama, sebelum kita bisa memberikan akses ke pengguna di lingkungan jaringan kita, yang harus pertama kita pastikan adalah kita tahu siapa pengguna yang bisa masuk. Nah, metode autentikasi yang paling umum adalah menggunakan username dan password. Biasanya kedua parameter ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dan untuk memverifikasi. Selanjutnya, 3 cara melakukan autentikasi. Pertanyaan yang pertama adalah who you are, yang kedua adalah what you have, dan yang ketiga adalah what you know. Who you are contohnya seperti sidik jari, retina, di mana identitas ini melekat ke individu. Kemudian what you have misalnya smart card, credit card, dan selanjutnya. Kemudian ada what you know seperti user ID, password, atau PIN. Nah, proses ini fungsinya adalah untuk menentukan apakah orang yang ingin mengakses sebuah sumber daya atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Biasanya dia akan berdasarkan username atau password, sehingga bisa dipastikan bahwa ketika orang tersebut mengakses sumber daya, kemudian dia lolos dari proses autentikasi, maka kita bisa lebih yakin bahwa orang tersebut memang memiliki hak akses. Kemudian yang kedua adalah otorisasi. Otorisasi ini fungsinya adalah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang klien atau pengguna.
Nah, ini berkaitan dengan kebijakan keamanan. Biasanya ditentukan hak akses read, write, sama execute pada sebuah sumber daya di jaringan. Kemudian, dengan otorisasi, pertanyaannya adalah what you may do, atau apa yang bisa dilakukan. Dengan memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan atau memiliki sesuatu di sumber daya tersebut, maka kemampuan pengguna tertentu untuk melakukan tugas tertentu seperti misalnya hak administrator, dia bisa memiliki full access. Kemudian user biasa misalnya hanya bisa read saja, seperti itu, tidak bisa write atau delete. Kemudian counting, ini proses untuk melacak, biasanya tercatat di dalam log sistem siapa mengakses apa, seperti itu. Informasi ini digunakan untuk beberapa tujuan, biasanya untuk melacak dan memverifikasi saat ada permasalahan di sebuah sistem atau di jaringan. Jadi akan kelihatan sebagai contoh, misalnya ketika ada pemberitahuan bahwa ada DHCP rogue. Nah, nanti akan ketahuan MAC address-nya ini siapa, kemudian jam berapa, kemudian nanti kita bisa verifikasi atau bisa melacak kira-kira lokasi orang ini di mana. Kemudian accounting. Nah, pertanyaan dari accounting adalah where things go, apa yang terjadi. Dengan menyediakan history, dan pada akhirnya kita bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya dengan membaca log system tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini contoh arsitektur dari AAA, di mana end user atau klien untuk bisa mengakses sebuah resource, dia harus melewati 3 bagian tadi di dalam sebuah jaringan. Nah, salah satu contoh dari produk AAA adalah yang populer, yaitu Radius. Radius sendiri merupakan singkatan dari Remote Authentication Dial-in User Service. Jadi protokol Radius ini salah satu protokol yang lumayan lama. Jadi protokol awal yang digunakan untuk AAA tadi. Nah, saat ini Radius sendiri itu biasanya orang-orang sudah menggantikan Radius dengan Takacs. Jadi Takacs Plus ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Cisco. Kalau Radius tadi bekerja pada protokol UDP, Takacs Plus itu bekerja pada protokol TCP. Nah, kalau misalnya kita lihat di penjelasan ini, Takacs Plus sendiri itu merupakan standar Takacs, kemudian dikembangkan lagi oleh Cisco. Walaupun namanya sama, akan tetapi Takacs Plus ini itu tidak kompatibel, jadi tidak langsung kompatibel antara Takacs Plus dan Takacs. Nah, kalau misalnya kita lihat di skema topologi praktikum kali ini, kita akan membutuhkan 3 buah PC, 2 switch, 1 buah router, kemudian 1 buah PC admin, dan 1 buah server AAA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Takacs sebagai metodenya. Nah, untuk scriptnya sendiri, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini sudah saya tuliskan, dimulai dari pembuatan hostname sampai pembuatan autentikasinya, dimana ada yang bold, ini ada keterangannya, ini merupakan IP server dari AAA, dan key atmaluhur di sini adalah key yang tersimpan di server AAA tadi. Nah, langkah yang pertama tentunya kalian harus membuat topologi tadi di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kemudian kita akan coba untuk memasukkan alamat IP. Misalnya kita mulai dari alamat IP router. Nah, di sini kita akan
memasukkan melalui PC admin, di mana PC admin ini menggunakan kabel konsol. Nah, untuk menggunakan kabel konsol, kalian harus memilih RS232 pada PC-nya, bukan Fast Ethernet, tapi RS232. Dan pada routernya itu pilih konsol, karena ini sudah jelas kabelnya kabel konsol. Nah, ketika sudah terhubung seperti ini, kita bisa memulai. Pilih terminal, kemudian pilih OK. Kita bisa geser seperti ini. Ketika ditanya, kita bisa jawab no. Kemudian seperti biasa kita masukkan perintah untuk berpindah dari exit mode ke config mode atau ke privilege mode. Kemudian dari privilege ke global config. Kita masukkan satu persatu, mulai dari interface GIG 00. Alamatnya adalah 192.168.10.1. Dia pakai prefix 24, berarti netmasknya adalah 255.255.255.0. Untuk mengaktifkan linknya dengan perintah no shutdown. Ini. Oke, selanjutnya kita berpindah ke interface GIG 01. Masukkan IP address-nya, IP add, kemudian 202.162.2201. Prefix-nya sama, /24. Seperti ini. No shutdown. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kedua link pada router sudah aktif, jadi ditandai dengan berwarna hijau. Selanjutnya kita bisa memberikan alamat IP untuk PC1. Skemanya seperti ini. 2. Kemudian alamat gateway-nya merupakan alamat GIG 00. Itu 192.168.10.1. Lanjut ke PC yang satunya. Kalau udah bisa ditutup. Kemudian di PC 0 202.162.2202. Ini bisa kita copy, mempercepat, tinggal ditambahkan satu di belakangnya seperti ini. Terus kemudian, nah, untuk servernya sendiri dia menggunakan alamat 202.162.220.3. Gateway-nya masih sama. Sampai di bagian ini kita bisa menggunakan simple PDU dengan icon amplop. Jadi untuk melakukan testing koneksi, misalnya dari PC 2 ke AAA server. Lihat, kita coba lagi. Sudah successful. Kalau misalnya kita tes, saat sudah successful, maka link berarti sudah bisa digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat akun. Silahkan pilih dari bagian service, klik servernya, pilih service, pilih AAA seperti ini. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengaktifkan service dari AAA-nya dengan memilih on. Client name ini merupakan, karena kita ingin mengamankan akses ke router, jadi kita bisa buat di sini nanti router USB misalnya. Client IP
ini merupakan IP address yang terhubung dengan AAA server, yaitu GIG01. Kalau punya saya GIG01, alamatnya adalah 202.162.220.1. Kemudian passwordnya misalnya Atma Luhur. Tipe dari server kita pakai Takacs ini tadi. Untuk menambahkannya kita pilih button add. Nah, seperti ini, dia akan masuk ke dalam tabel. Nah, untuk username-nya kita bisa misalnya menggunakan admin, passwordnya adalah Cisco. Kemudian add, ini untuk usernya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi. Klik pada bagian PC admin, pilih terminal, dan pilih OK. Nah, konfigurasi sendiri kalian bisa mengikuti script yang ada pada slide di PowerPoint. Oke. Di sini akan saya pandu agar lebih gampang. Ini akan saya keluarkan terlebih dahulu. Exit seperti ini. Kita harus berpindah dari exit mode dengan perintah enable, kemudian berpindah ke global config dengan perintah config T. Nah, setelah di sini kita bisa membuat hostname-nya. Misalnya hostname router, jadi saya buat router ISB ya. Di sini tinggal disesuaikan. Kalian boleh mengikuti router ISB atau router AL. Kemudian kita baru membuat AAA model, new model. Selanjutnya kita akan membuat login lokal. Nah, fungsi login lokal adalah saat server AAA tidak bisa diakses, kita tetap bisa mengakses routernya menggunakan login lokal. Kalau seandainya ini tidak dibuat, bagaimana? Ini akan sangat bermasalah saat misalnya server AAA-nya tidak bekerja, sedang tidak aktif, maka akses terhadap router kita itu akan hilang. Seperti itu. Nah, jika tidak ingin mengetik, bisa gunakan tombol tab pada keyboard. Jadi, saya tuliskan Auth10, kemudian saya tab, maka dia akan melengkapi. Ini bukan saya enter. Kemudian login default lokal. Kemudian ini digunakan sebagai login lokalnya. Misalnya username, jadi kita menggunakan, ini saya gunakan nama saya, kemudian untuk login lokalnya, kemudian kalian bisa menggunakan nama kalian masing-masing. Untuk passwordnya disesuaikan saja, misalnya SBL. Tetapi saat AAA-nya aktif, maka kita harus menggunakan akun yang sudah kita cantumkan di server tadi. Username-nya admin, passwordnya adalah Cisco. Tetapi saat sedang tidak aktif, kita bisa login lokal dengan username ini dan password ini. Oke, kemudian kita buat untuk Takacs-nya AAA Auth10, kemudian saya tab, dilengkapi login AAA server grup. Biar tidak salah ketik, bisa di tab lagi
Takax plus lokal. Ini bukan di enter, saya tap. Kalau misalnya tidak muat, diketik saja. Jadi dia akan turun ke bawah sendiri seperti ini. Enter. Kemudian login. Ada yang kurang. Line console 0, baru login authentication AAA server. Jadi seandainya jika kalian menggunakan huruf kecil di bagian ini, ya di bagian bawah yang menggunakan huruf kecil. Enter, kemudian exit. Exit ya. Lalu gunakan Takax, saya tap biar dilengkapi. Host, masukkan alamat IP-nya 202.162.220.3. Ini merupakan IP yang ada di server. Kemudian saya tap lagi, masukkan key-nya. Nah, key ini kalau misalnya kalian lupa, ya kalian bisa lihat di AAA tadi. Nah, key-nya adalah, kalau misalnya kita lihat di sini, @maluhur. Oke, @maluhur. Itu. Selanjutnya kita tinggal membuat debug. Kita exit. Authentication. Nah, setelah is on, ini berarti kita sudah bisa menguji cobanya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita akan keluar terlebih dahulu dengan perintah exit. Oke. Kita enter. Nah, di sini kita diminta memasukkan username. Username ini kita bisa lihat dari bagian ini, di mana username-nya adalah admin, password-nya adalah Cisco. Oke, saya close. Admin, password-nya adalah Cisco. Enter. Nah, kita sudah masuk ke router ISB. Nah, pertanyaannya, bagaimana seandainya jika username admin kemudian password Cisco tadi itu tidak bisa digunakan saat AAA servernya tidak aktif? Nah, itulah fungsi dari login lokal tadi. Kita akan coba mematikan link ke AAA servernya. int gig 01. Enter, kemudian kita matikan dengan perintah shutdown. Nah, terlihat saat ini linknya sudah merah. Apa yang terjadi saat kita keluar? Exit. Kita masukkan misalnya admin. Passwordnya tadi apa? Cisco. Enter. Kita tunggu. Apakah dia berhasil masuk ke routernya? Kalau misalnya lihat di sini, loginnya invalid, padahal username sama passwordnya sudah benar. Nah, hal ini terjadi karena server AAA-nya itu tidak merespon, mungkin sedang down seperti itu. Tidak masalah, kita bisa menggunakan user yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di konfigurasi pada bagian atas, saya menggunakan nama saya, username-nya Dian, password-nya ISB AL. Oke, kita coba saja. Username-nya Dian, password-nya ISB AL. Enter. Kita enter lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke router ISB-nya.
Kalau tadi invalid, kalau ini sudah bisa masuk ke router ISB-nya. Oke, penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui Google Classroom maupun melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu protokol 5M. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.